Saya juga tidak ingin PD terlibat atau terseret-seret dalam kasus ini, karena kami berdua itu ya, kita itu sama-sama dua entitas kayak rel kereta api. Mungkin tujuannya sama, tapi tidak perlu kita sebut. Nah, Pak Roy tadi kan bilang ini kan berjalan bagaikan dua garis lurus, tapi dalam geometri Pak Roy dua garis sejajar tuh ujungnya akan ketemu tuh Pak Roy. Beda jauh kelasnya, nggak ada apa-apanya Gibran tuh kalau bandingkan dengan AHY. Oh serius? Oh serius? Yakin nggak ada apa-apanya bandingkan dengan apa? Kalau mau naik, usahain jangan nginjek siapapun dong. Aduh, ngakak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Video yang saya cuplikan di awal tadi itu adalah merupakan Roy Panci yang berdebat dengan salah seorang politisi dari PSI, yaitu Faldo Maldini. Ada satu hal yang menarik ya dari pernyataan Panci, sepertinya dia kecoplos mengakui bahwa memang keberadaan tokoh di balik ijazah palsu Pak Jokowi ini terang benderang. Dia mengatakan bahwa Demokrat sahabat, dan sekalipun mereka mengelak, tetapi itu bisa diterjemahkan sebagaimana pernyataan daripada Rio di dalam acara tersebut. Yang kedua, bahwa memang Roy Suryo ini dari dulu tidak pernah memberikan apresiasi terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres. Itu juga kelihatan dari pernyataannya, dan bahkan dengan sombongnya membanding-bandingkan antara Gibran dengan AHY, padahal kita tahu track record AHY hanya satu, yaitu bagaimana setiap dia bicara pasti yang dia agung-agungkan adalah periodisasi kepemimpinan daripada Pak SBY yang penuh dengan proyek yang mangkrak. Itulah yang dianggap oleh AHY berprestasi, berbeda jauh dengan Gibran Rakabuming Raka yang begitu sangat merendah dan mengakui seluruh pemimpin-pemimpin yang pernah ada, terutama yang bersinggungan langsung dengan dirinya. Sekalipun misalnya kita tahu bahwa hari ini Gibran dengan PDIP sedang tidak baik-baik, tapi betul-betul dia tetap mengakui bagaimana bimbingan daripada Ibu Megawati kepada dirinya, sehingga kemudian dia mampu hadir menjadi pemimpin yang tidak saja cerdas, tapi juga santun dan benar-benar mampu mensinkronkan antara apa yang menjadi keinginan presiden dengan apa yang menjadi keinginan rakyat di bawah ketika dia diberikan tugas. Salah satu contoh misalnya dalam penugasannya adalah ketika dia diutus untuk menghadiri KTT G20 di Afrika Selatan. Saya kira semua orang mengakui itu, kecuali memang orang yang buta hati, karena beberapa pengamat politik pun yang dulunya tidak pernah memberikan apresiasi ke Gibran pasca agenda KTT G20 itu, Gibran mendapat pujian yang luar biasa. Salah satunya datang dari Mas Toto, salah seorang praktisi yang memang selama ini fokus di penelitian. Nah, untuk lebih jelasnya ini coba kita simak videonya. Banyak sekali guru-guru honorer yang berharap Demokrat kembali memperjuangkan agar mereka bisa diangkat menjadi PNS, betul? Ada yang keluarganya guru honorer di sini. Ada yang keluarganya pernah diangkat menjadi PNS di zamannya Pak SBY. Bagaimana perbedaannya? Jomplang, di zaman kita dulu juga membangun 10 tahun, betul? Program-program, proyek-proyek MP3EI yang juga masih dilanjutkan sampai dengan sekarang. Dari Aceh sampai dengan Papua. Interkonektivitas, infrastruktur darat, laut, udara. Pelantikan sebagai wapres termuda. Nah, gimana Mas rasanya jadi wapres termuda atau dalam usia yang relatif muda ya? Apa ada tantangan yang beda? Tantangan pasti banyak lah. Tapi ya saya merasa bersyukur saya bisa belajar langsung dari 3 presiden. Dari zaman wali kota saya banyak dibimbing beda, kan? Oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, dan saya kira beliau itu luar biasa, perempuan yang paling hebat di negeri ini. Dan sekarang saya bekerja di bawah Pak Presiden Prabowo, saya juga banyak belajar dari beliau, keberanian beliau dalam
mengambil keputusan, semangat beliau untuk menyatukan semua elemen rekonsiliasi itu luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau, dan kemarin G20 di Afrika bisa sukses ya karena saya belajar dari beliau. Itu bagaimana beliau membentuk networking di dunia internasional, bagaimana beliau melobi kepala-kepala negara. Saya banyak belajar dari beliau. Belajar langsung dari 3 presiden sekaligus. Ibu Mega itu selalu menyampaikan ke saya langsung. Biasanya saya main ke rumah beliau. Harus sering menyapa warga, mendengar keluhan warga, mencatat keluhan warga, lalu langsung dicarikan solusinya. Itu yang saya lakukan, dan itu yang dibimbing beliau dari zaman saya wali kota. Jadi itulah pentingnya belusukan, itulah pentingnya mendatangi langsung sumber-sumber masalah yang ada di daerah-daerah. Jadi saya berterima kasih sekali pada beliau. Hari orang sekapasitas Mbak Wiwi, profesor, ahlinya, tapi kalau dengan prejudis dalam menggunakan berbagai macam pilihan kata terhadap menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, itu tidak mendidik Ibu Profesor. Ini kan Amin Rais juga sudah mengatakan, ini kan seolah-olah Pak Prabowo masih digondeli oleh Wapres yang bahkan sebagian besar dari masyarakat Indonesia tidak seret dengan pasangannya. Kan? Sementara ini dianggap saja wakil presiden ini pelengkap penderita, kayak gitu. Malu dan mundur. Jadi kalau kita tidak mumpuni, kalau bahasa yang agak sarkastik, tidak becus gitu kan. Dan kalau kalau tidak mumpuni ya sudah, mohon maaf pamit gitu. Banyak nih Mas. Yang penasaran, sebenarnya Mas Wapres itu ditugasi apa saja sih oleh presiden? Gitu. Karena banyak yang bertanya-tanya, Mas Wapres ini ngapain aja sih? Bahkan ada yang memberi julukan Wapres gabut. Ya kalau penugasan sesuai perpres yang ada ya, itu kami fokus di Papua, kepemudaan dan olahraga, stunting. Lalu ada beberapa pekerjaan lain juga seperti ekonomi syariah. Papua ini menjadi atensi khusus Pak Presiden. Sekarang Pak Presiden punya 2 mesin. Jadi ada BP3 OKP dan juga komite eksekutif yang kemarin baru dilantik oleh beliau. Jadi sekarang beliau punya 2 mesin untuk mempercepat pembangunan yang ada di Papua. Dan ya saya kira pembangunan ini tidak bisa hanya 1 tahun, 2 tahun. Saya kira jelas sahabat ya, kita sudah menyaksikan bagaimana pernyataan AHY dan seperti apa Gibran yang begitu dipojokkan oleh para pengamat yang memang menurut saya adalah pengamat kuculuk ya. Seperti yang saya tampilkan di video itu, tetapi Gibran sama sekali tidak meladeni itu dan bahkan memberikan pengakuan-pengakuan yang sangat luar biasa terhadap orang yang membimbing dia, berbanding terbalik dengan AHY. Kalau AHY di matanya itu cuma satu yang hebat, yaitu Pak SBY. Makanya kemana-mana kalau pidato itu selalu yang diunggul-unggulkan adalah Pak SBY, terutama sebelum dia jadi menteri. Padahal kita tahu bahwa ada 10 proyek besar di negara ini yang mangkrak di era SBY. Belum lagi bagaimana bergulimannya kader-kader Demokrat yang tersandung kasus korupsi. Saya kira demikian sahabat ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa memang kadang-kadang orang itu untuk naik ke level yang lebih tinggi, dia menginjak orang yang ada di bawahnya. Dan inilah yang terjadi pada Demokrat sahabat. Dia mau melunting ke atas, tapi yang dia injak adalah Gibran dan Pak Jokowi. Sehingga rakyat saya kira bisa membaca bahwa memang tabiat mereka buruk, bahwa politik itu memang ada yang namanya kompetisi, tapi harus sehat dan harus mengedepankan etika sosial kita ya, sebagai orang yang dalam kategori bangsa timur. Saya kira demikian. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.